Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu viral dan aktual di masyarakat, tentunya yang menjadi kontroversi bagi seluruh anak bangsa untuk mencermati kondisi terakhir terupdate hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas satu isu yang masih menyisakan pro kontra di masyarakat, yaitu Pilpres 2024. Sebagaimana di episode sebelumnya, Pak Tri Tamtomo sudah menyampaikan beberapa print ingat terkait pelaksanaan pemilu 2024, khususnya Pilpres. Ada beberapa masukan yang tentunya itu seharusnya bisa menjadi perhatian para penyelenggara pemilu maupun seluruh anak bangsa. Nah, untuk edisi kali ini kita juga akan bahas kembali beberapa persoalan yang mungkin muncul pelaksanaan Pilpres 2024. Nah, untuk itu kita bersama kembali dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Pemirsa, kita akan membahas beberapa hal yang tentunya ini menjadi hal yang penting untuk menentukan arah bangsa ke depan terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Nah, mungkin sebelumnya untuk terlebih dahulu sebelum masuk ke diskusi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mungkin Pak Tri Tamtomo bisa menyampaikan beberapa catatan khusus terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sampai hari ini menyisakan berbagai macam dugaan terjadinya kecurangan dan juga segala macam hal. Sehingga kalau tidak diantisipasi, itu menjadi berpotensi munculnya pertentangan di dalam masyarakat, sehingga ujungnya akan terjadi chaos tentunya, yang itu yang tidak kita harapkan. Seluruh anak bangsa tentunya bisa mencegah semua itu. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait catatan Pilpres 2024. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari apa yang disampaikan sebagai pengantar dari pembawa acara. Kita semua paham bahwa pasca pemilu khusus Pilpres 2024 yang baru saja kita lalui menjadi perbincangan publik di pojok wilayah negara kita ini. Semuanya membicarakan tentang kondisi penyelenggara pemilu yang dianggap buruk. Nah, dari apa yang kita berikan sebagai satu sinyal, permasalahan yang menonjol pada saat ini terkesan bahwa hak demokrasi, keadilan, jurdil dan luber, netralitas, kemudian apapun namanya, itu diduga hanya milik penguasa semata. Dari permasalahan yang timbul, yang diantisipasi oleh warga masyarakat dari judul tadi, ada persoalan yang menarik. Yang pertama, quick count ini yang berkembang sudah beredar begitu dahsyat dan diyakini sebagai satu pembenaran, sehingga terjadi segmentasi di dalam tubuh masyarakat begitu tajam. Kemudian kedua, penyelenggara negara dalam hal ini diam, tidak bergeming, sehingga dikonotasikan ada keperpihakan. Kemudian yang ketiga, euforia paslon tertentu menimbulkan geram bagi kelompok yang lain. Kemudian yang keempat, aksi pro kontra antar paslon ini kita lihat di beberapa tempat cukup memanas. Kemudian yang kelima, otomatis ketahanan nasional kita ini lemah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana penyelenggara negara menghadapi situasi kondisi yang kurang kondusif seperti saat ini? Ketegasan dari KPU, Bawaslu, sampai dengan lembaga kajian yang jauh sebelumnya harus sudah berbuat, menilai, kemudian memberikan masukan kepada pejabat negara, ini terkesan sampai dengan lembaga legislatif juga terkesan ada pendiaman siaran. Ini yang dipertanyakan. Kemudian dari apa yang kita sampaikan tadi,
tentu di sini dampak yang ditimbulkan kalau kita diem, kita GTM, kemudian pasal persoalan sudah jelas seperti itu buruknya, didiamkan. Kita yakin bahwa pasca dari penyelenggara pemilu yang lalu, aksi massa di berbagai tempat dengan strata yang beragam dari berbagai disiplin ilmu melaksanakan aksi protes dengan berbagai cara dan tema di berbagai wilayah negara ini, menuntut hapus dan hilangkan KKN, hukum dan demokrasi ditegakkan dan lain sebagainya. Nah, kalau dampak yang ditimbulkan ini kita negara tidak mengambil langkah tindakan yang persuasif dan menyejukkan massa, faktor kritis dan risiko yang mungkin timbul itu yang kita waspadai. Pemilu harus diulang karena cacat hukum. Kemudian yang kedua, aksi massa lawan massa dapat terjadi setiap saat, otomatis ketahanan nasional kita melemah, chaos dapat terjadi. Nah, dari dinamika yang ada tadi, saya sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat, tentunya prihatin melihat kondisi seperti ini. Oleh karena itu, tindakan yang disarankan, yang saya sarankan, hitung cepat atau quick count, sebaiknya untuk sementara waktu ditutup sambil menunggu keputusan dari penyelenggara, yaitu KPU. Yang kedua, pemerintah dalam menyatakan segala sesuatunya sebaiknya yang menyangkut pada upaya keselamatan bangsa. Hal-hal yang kurang produktif tidak perlu digulirkan karena akan menambah rangsangan buat masyarakat. Aparat penegak hukum, baik TNI Polri, sebagai satuan pengamanan langsung maupun tidak langsung dalam pemilu yang lalu, dalam penanganan masalah masyarakat di lapangan, hendaknya harus terukur, tidak emosional, dan bertanggung jawab. Keempat, KPU dan Bawaslu menjelang penetapan hasil akhir hitungan suara, hendaknya harus berlaku adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Yang kelima, masyarakat dari pihak manapun jangan terprovokasi oleh hasutan dalam bentuk apapun yang dapat memecah belah kesatuan persatuan bangsa. Demikian, terima kasih. Ya. Terkait pelaksanaan Pilpres 2024, tadi Pak Tri sampaikan bahwa bisa disimpulkan penyelenggaraan ini Pilpres 2024 itu tidak memperhatikan apa yang menjadi masukan dari segenap tokoh-tokoh ataupun elit. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat sebelum Pilpres ada dari 30 kampus terkemuka, Pak ya. Ada guru besar, ada rektor dari 30 perguruan tinggi itu menyampaikan masukan, yaitu terkait netralitas. Dalam hal ini penguasa tentunya untuk bisa bersikap netral dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Itu artinya itu suatu masukan yang bagus tentunya kan. Tapi pada akhirnya pemilu seperti dibilang beberapa pengamat dari luar negeri menyatakan bahwa ini pemilu yang buruk, Pilpres yang buruk di 2024 ini. Nah, di sisi yang lain ada tudingan bahwa masukan dari Civitas Akademika daripada guru besar itu menjadi bagian dari politisasi untuk memenangkan salah satu calon. Nah, ini sebenarnya gimana, Pak? Karena ini tuduhan ini juga dilontarkan, ini akan membuat kondisi di dalam masyarakat itu terpecah belah. Sebenarnya seperti apa sih posisinya, kritikan ataupun himbauan dari Civitas Akademika ini? Tentunya kan mereka mendorong supaya Pilpres ini berjalan dengan luber dan jurdil. Faktanya pengamat luar negeri menyatakan pemilu tidak berjalan dengan baik, bahkan dibilang buruk. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, peran daripada kalangan kampus ini, Pak. Apalagi ini kampus-kampus terkemuka. Bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik
Kenapa menarik? Karena ada tudingan yang miring yang ditujukan kepada saudara-saudara kita, guru besar, sampai dengan aktivitas kemahasiswaan yang ada di dalam kampus-kampus yang merasa prihatin terhadap penyelenggaraan pemilu 2004 yang terkesan yang terburuk. Nah, tentunya dia sebagai bagian dari anak bangsa terpanggil untuk menyampaikan sesuatu sebagai sifatnya peringat maupun korektif. Nah, yang menyedihkan buat kita sekalian bahwa seolah-olah kegiatan aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, mulai dari guru besar sampai dengan 30 perguruan tinggi dan lain sebagainya, sampai hari ini berkembang begitu hebat, melaksanakan pesanan politik, kemudian melakukan kegiatan politik praktis untuk memenangkan salah satu paslon. Ini tentunya harus kita lihat secara utuh sebagai satu kesatuan, tidak boleh dilihat secara parsial. Tudingan ini tentunya tidak tepat, tidak mendasar, cenderung ngawur. Kenapa demikian? Justru kita harus paham semua bahwa baik sekolah, lembaga pendidikan, sampai dengan kampus adalah merupakan tempat kawah candra di muka dalam rangka menempa anak didik untuk disiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, ikut serta membangun bangsa ini. Nah, kenapa tudingan itu begitu dahsyat? Karena ada pihak tertentu yang memang on. Ada pihak tertentu yang memang on. Kenapa saya bilang on? Yang bersangkutan ingin membalikkan situasi, seolah-olah yang dilakukan oleh Bapak besar itu benar. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan cenderung menyampaikan ini tanpa referensi. Nah, kalau kita lihat bahwa yang kita lihat secara kasat mata dan viral berkembang, bahwa negara ini dengan penyelenggaraan pemilu yang buruk, lagi sakit, lagi demam, lagi meradang. Tentunya di sini seluruh anak bangsa harus arif, bijak, harus membuat satu pernyataan-pernyataan yang kondusif, yang menenangkan situasi. Nah, kalau negara sedang meradang, sedang meriang, sedang sakit, ditambahkan makan pil yang salah, makan obat yang keliru, ini akan meradang dan pecah. Ini harus disikapi. Nah, oleh karena itu, saya perlu menyampaikan kepada teman-teman warga bangsa sekalian, justru yang dilakukan oleh teman-teman kampus, mulai dari guru besar sampai teman-teman dengan rekan-rekan mahasiswa, ini justru dia melakukan amanat undang-undang dan Pancasila. Kalau kita bicara undang-undang, mulai Undang-Undang Dasar 45 sebagai payung yang tertinggi dengan undang-undang pendukung lain. Kalau kita lihat dari Undang-Undang 45, mau di pasal 1, pasal 27, kita ini negara hukum. Kemudian kedaulatan di tangan rakyat. Karena rakyat adalah penggerak dan penegak kedaulatan. Itu jangan pernah lupa. Kemudian yang kita lihat bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Nah, kalau negara lagi meringkis, negara lagi meringis, lagi meradang, lagi sakit, tentu anak bangsa ini punya kepentingan untuk bagaimana negara ini selamat, tidak terkoyak-koyak, tetap dalam satu bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini jadi justru teman-teman ini bergerak atas panggilan dan perintah undang-undang. Nah, yang kedua, kita lihat dari Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Di situ jelas setiap warga negara mengulangi apa yang diperintahkan oleh Undang 45.
ikut serta wajib hak untuk melaksanakan bela negara. Nah ini perintah, jangan ditafsirkan, waduh dia pesan politik. Bukan. Dia melaksanakan politik negara dengan benar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai kebijakan berpikir dan bertindak. Kemudian yang kedua dari Hanek tadi, sistem pertahanan negara kita semesta ini sejak perang kemerdekaan sampai hari ini, sampai reformasi, gerakan rakyat ini membantu terwujudnya satu penegakan demokrasi. Mulai dari perang kemerdekaan, semua elemen bangsa ikut serta, termasuk warga masyarakat, pendidik dan pelajar. Semua elemen terlibat dalam rangka ini semuanya. Bela bangsa, bela negara, dia terlibat. Itu Undang-Undang Hanek. Kemudian yang berikutnya, kita lihat lagi dari Undang-Undang ASN. Karena teman-teman ini melihat, teman-teman bergerak karena terpanggil atas perintah Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, maupun Undang-Undang Hanek, plus Undang-Undang nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, teman-teman kampus ini ada di komponen cadangan. Komponen utama tentara, TNI, komponen pendukung adalah Polri, veteran, purnawiraan, segala macam, dan teman-teman sumber daya nasional lainnya termasuk teman kampus ada di komponen pendukung, komponen cadangan. Dia nih bergerak atas perintah undang-undang. Negara sedang sakit, dia punya kewajiban membantu untuk sakitnya sembuh supaya tidak kebablasan. Itu karena dilihat di depan, di dalam Undang-Undang ASN itu ada yang tergerus. Nah, di Undang-Undang ASN ada yang tergerus. Kemudian di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga ada yang tergerus. Nah, kalau dibiarkan, dia sebagai warga negara tidak bertanggung jawab. Ini berbahaya untuk keselamatan bangsa. Nah, oleh karena itu, kepada pihak-pihak yang menuduh dengan 3 undang-undang yang saya sebutkan, kepada pihak yang menuduh kepada pihak kampus dengan 3 undang-undang yang ngawur, ya satu adalah Undang-Undang Asbun, yang kedua Undang-Undang Aspla, asal njeplak, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Pokoknya. Nah ini nggak berlaku. Kita minta dengan hormat dan sangat sadar sesadar-sadarnya. Justru teman-teman yang melakukan itu untuk menjaga keselamatan bangsa, supaya penguasa tidak kebablasan dalam rangka membawa bangsa ini menuju yang dicita-citakan nih, tujuan nasional. Tunas jangan sampai tidak tercapai hanya karena KKN. Nah ini yang diharapkan. Justru menurut saya pihak-pihak yang menyampaikan perasaan kecewa dan ingin membuat pergerakan pemerintah, penguasa dalam koridor yang benar, beliau hanya mengingatkan. Tapi jangan justru beliau dimatikan. Berbahaya, Pak. Kekuatan dasar ada di rakyat. Rakyat memegang kedaulatan. Nah, kalau rakyat disakiti, dia bergerak. Tsunami yang ada untuk negara ini, Pak. Kita tidak menginginkan tsunami itu terjadi. Sadarlah. Demikian, terima kasih. Yang menarik, Pak, di antara kritikan atau masukan dari para guru besar dan Civitas Akademika itu, salah satu fokus utama adalah mempertanyakan positioning kepala negara dalam hal ini. Sebagaimana kita tahu bahwa kepala negara memberikan peluang kepada putranya untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, ada banyak aturan tentunya yang bisa menjadi patokan bahwa upaya
kepala negara untuk memberikan peluang kepada anaknya, itu tentunya ada beberapa aturan yang menjadi dasar. Karena ini pada praktek di lapangan memunculkan perpecahan pro kontra di dalam masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak beberapa aturan yang bisa menjadi landasan dari sikap kepala negara. Karena kita tahu nih dari penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun nanti lembaga yang akan menyidangkan terkait kasus-kasus gugatan di pemilu yaitu MK, itu ada catatan di situ. Bahkan dibilang cacat etik beberapa kali, KPU beberapa kali, MK juga gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak dalam konteks presiden atau kepala negara ini memberikan peluang kepada putranya. Gitu. Baik, terima kasih. Ini justru pertanyaan yang mewajibkan kepada seluruh anak bangsa untuk ikut serta mencermati dan memberikan tanggapan. Apakah hubungan antara bapak dengan anak dikalahkan dengan kepentingan atau kebutuhan? Ini menjadi menarik karena yang kita lihat hari ini, bapak memberikan ruang dan kesempatan pada anaknya untuk masuk pada kontestasi nasional. Tentu di sini yang menjadi guliran ketidakpuasan sebagai bola salju yang tinggal menubruk ke mana saja, ini jadi persoalan luar biasa. Karena ada kecenderungan justru orang tua harusnya bertindak arif bijak. Tapi yang kita lihat ada keberpihakan. Nah, oleh karena itu, ini kepada yang terkena sentilan-sentilun ini harus mau menerima kenyataan bahwa yang disampaikan ini bukan untuk menyudutkan, tapi justru untuk membuka mata hati pikiran kita ini bahwa itu adalah yang akan saya sampaikan ini menurut saya adalah benar. Yang pertama, ini satu hal yang menarik karena masyarakat juga pengen bicara tapi dia takut karena penguasa bisa menggunakan instrumennya untuk melakukan satu penegakan dengan dalih yang menyudutkan masyarakat itu sendiri. Dia lebih baik diam, tapi dia di dalam hatinya bergolak. Daripada bergolak, saya tampung, saya coba ucapkan. Karena kewajiban saya sebagai anak bangsa untuk meluruskan yang bengkok menjadi lempeng. Yang lempeng mari kita kawal bersama-sama. Jadi yang jelas bahwa pada kondisi seperti ini kita harus bagi dua. Bapak sebagai kepala rumah tangga di dalam satu keluarga. Yang kedua, bapak sebagai pejabat pemerintahan, bapak sebagai pejabat negara. Yang kedua, kalau kita lihat sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban menghidupi keluarganya sesuai norma aturan yang berlaku. Kemudian di dalam rumah tangga saat akan menikah yang melakukan ijab kabul di hadapan penghulu adalah anak dengan anak. Bapak hanya sebagai saksi yang mengucapkan ini kepada yang maha kuasa untuk bertanggung jawab si anak. Tapi kalau kita bawa kepada pejabat Undang-Undang Dasar 45 nomor 7, nomor 9 tentang pengangkatan presiden wakil presiden, di situ ada sumpah janji. Sumpah dengan di atasnya oleh rohaniawan ada kitab suci. Kemudian yang kedua, bagaimana beliau berjanji dengan bendera merah putih mengucapkan janji kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian janji kepada rakyat. Jadi beda di sini. Bobot tanggung jawabnya rumah tangga kecil.
Tapi bobot tanggung jawabnya kepada negara 38 provinsi Sabang sampai Merauke. Yang jumlah suku bangsanya ratusan. Kemudian beliau sebagai kepala pemerintahan wajib menjaga keutuhan wilayah. Wajib melindungi rakyat dan bangsanya dan sekaligus memberikan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, beliau sebagai kepala pemerintahan wajib mengikuti seluruh aturan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar supaya ada kepercayaan dari dunia luar. Jadi beda bobot tanggung jawabnya. Nah, kalau sekarang seperti kondisi saat ini, beliau bermain dua kaki, kiri kanan oke. Itu berapa undang-undang yang dilanggar? Berapa undang-undang yang dilanggar? Jadi tidak bisa itu dilakukan oleh kepala rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga, bapak sebagai kepala pemerintahan. Beda. Ada hak, kewajiban, dan risiko. Salah di dalam penyelenggaraan negara, risikonya berantakan republik ini. Kalau dalam rumah tangga, ada tante, ada mak, ada pakde, ada bude. Bisa diselesaikan. Kalau ini tidak bisa. Karena tugas utama bagaimana tadi yang negara terbentuk sekarang ini. Pemerintah harus punya kewajiban seperti itu. Nah, kalau saya bilang, tentunya kita dalam saya menyampaikan tadi, harus bisa membedakan bapak sebagai kepala rumah tangga di dalam satu keluarga, bapak sebagai kepala pemerintahan yang diikat oleh sumpah dan janji. Kalau dan sumpah dan janji diingkari, terjadi pengingkaran. Loh, 270 rakyat bangsa Indonesia mau dibawa kemana? Apakah di sini dibilang, Bapak paten, Bapak bot hebat, kita serahkan pada masyarakat. Nah, yang terkena sentilan harus mengingat ini. Harus bisa dibedakan. Nggak bisa digebiah-uyah, anaknya maju, pastilah bapak dengan anak ada hubungan batin yang kuat. Cuman hubungan batin yang kuat ini harus, apakah ini kepentingan atau kebutuhan? Yang kita lihat hari ini adalah kepentingan sesaat. Yang penting gua lengser ke Prabon, anak gua jadi petinggi. Tapi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh satu negara ini terabaikan dan pada akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini yang kita harus jaga. Nah, oleh karena itu saya minta dengan hormat dan sangat kepada seluruh anak bangsa, termasuk TNI Polri sampai dengan ASN. Kita harus berpikir arif bijak. Bapak dihidupi oleh pajak rakyat. Jadi kalau terjadi pengingkaran kepada rakyat, terjadi pengingkaran terhadap sumpah janji tadi, kita ini berdosa. Tolong ingat, jangan sampai rakyat dicederai. Nah, oleh karena itu, komentar saya kembalikan kepada rakyat. Bagaimana Anda menilai dengan pernyataan saya ini? Kalau salah, saya minta maaf. Tapi menurut saya nggak salah, itu benar. Harus dibedakan antara kalau ijab kabul yang janji kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu si pengantin. Bapaknya nerima, salam, selesai. Tapi kalau presiden, wakil presiden, sumpah dan janji di atas kitab suci dan bendera merah putih. Mati hidup saya untuk negara bangsa. Itu tambah lagi, jangan lupa, di dalam sumpah janji itu saya akan melakukan dengan seadil-adilnya seluruh-seluruhnya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Nah, ayo jawab. Kita hormat, Bapak telah melakukan pembangunan yang luar biasa.
Tapi jangan pembangunan yang luar biasa ini diselemorin dengan hal kecil, tapi ini vital, fatal untuk kebangkitan bangsa. Demikian saya serahkan pada masyarakat untuk menilainya. Terima kasih. Ya. Artinya ada semacam gerakan moral dari kalangan sivitas akademika, yaitu lewat semacam jalur lebih ke jalur intelektual, Pak ya. Artinya kritikan ataupun saran itu disampaikan dalam suatu forum yang resmi, apalagi ini mengingat para guru besar. Nah, di sisi yang lain tentunya masyarakat juga melakukan gerakan massa untuk saat ini. Artinya dari penyelenggaraan pemilu, ketidakpuasan penyelenggaraan pemilu, dan yang lain. Kita lihat hari ini demo hampir tiap hari di KPU. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan besar, Pak, tadi Pak Stri sampaikan terkait tsunami ada di bangsa ini, yaitu ketika masyarakat atau warga bangsa ini melakukan unjuk rasa atau demo untuk mencari atau meluruskan dugaan kecurangan. Di sisi yang lain ada gerakan yang menolak yang dimotori oleh beberapa organisasi kepemudaan. Nah, yang dikhawatirkan publik adalah jika terjadi bentrok massa. Tentunya ini akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan pemilu di awal gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, terkait adanya sofos organisasi kepemudaan yang seakan-akan menolak adanya protes ataupun unjuk rasa dari masyarakat yang meminta kejelasan soal Pilpres 2024 terkait dugaan kecurangan, Pak. Bisa disampaikan, Pak? Ini luar biasa. Secara kasat mata, seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke melihat baik di televisi maupun media lainnya yang bisa dilihat oleh warga bangsa secara nyata. Di situ nampak, tadi sudah di awal disampaikan oleh pembawa acara, pasca pemilu yang baru lalu, kemudian hasil quick count yang seperti itu, ada reaksi dari masyarakat, kemudian penilaian dari warga bangsa dan warga asing bahwa penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia yang kita sangat cintai ini, kita sangat sayang ini, yang direbut melalui darah, keringat, air mata, harta dan benda, ini tercederai dengan adanya ambisi-ambisi yang tidak terkontrol, yang menghalalkan cara secara TSM. Nah, yang tadi disampaikan karena ketidakpuasan warga bangsa mencoba menyampaikan aspirasinya kepada lembaga yang berkompeten menyelenggarakan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu. Ini kemudian diimbangi oleh gerakan dari teman-teman warga bangsa lain yang apakah sadar, apakah pesanan, apakah dijorokin supaya terjadi chaos. Apapun yang terjadi di lapangan, dampaknya akan melebar, meluas. Ini yang akan kita sayangkan. Dan ini nggak boleh terjadi. Nah, yang kedua, tentunya kita harus sikapi ini secara arif, bijak, dan tidak emosional. Dua anak bangsa ini yang melakukan aksi kegiatan di KPU, itu adalah sesuai dengan amanah undang-undang. Satu, undang-undang HANEK. Setiap warga bangsa punya hak dan kewajiban bela negara. Yang satu ingin mencari kebenaran akan demokrasi yang terkangkangi, keadilan yang berkeadilan, yang berpihak kepada pihak yang nggak jelas. Ini minta penuntutan, minta pertanggungjawab. Yang satu bela negara untuk kepentingan pembawa misi. Nah, tentu ini akan bertolak belakang karena tujuannya berbeda. Nah, di sini siapapun yang ingin melakukan satu unjuk rasa itu dikoridori oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, di sini tentunya yang bertanggung jawab tentang Kamdagri ada di Undang-Undang Nomor 2 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di batang tubuh sampai dengan pasal-pasal tentu di situ ada tata cara. Di situ ada tata cara. Apakah warga bangsa yang ingin menyampaikan halo-halo di lembaga negara manapun di Republik ini, sudahkah beliau nyetor muka H-3, minimal H-1? Kalau yang sudah menyetorkan 3 hari sebelum sampai dengan H-1, itu benar dan harus dilindungi. Tapi yang ujuk-ujuk nongol dari ujung jalan, yang bertabur di ujung-ujung jalan yang lain, berkumpul di titik berkumpul tentu, kemudian manuver long march jangka pendek untuk melakukan show of force tanpa izin. Tentunya ini melakukan pelanggaran. Nah, tentu aparat keamanan, TNI, Polri tidak bisa boleh berpangku tangan diem, nggak bisa. Ini negara hukum. Keamanan nasional itu dipertaruhkan kepada TNI dan Polri. Tapi yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas, ya, Kamtibmas di depan adalah teman-teman dari Polri. Nah, ini menjadi tanggung jawab Polri. Nah, oleh karena itu, di situ ada tata cara, ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi. Nah, kalau dari salah satu kelompok masyarakat tadi, menurut Undang-Undang Nomor 9 1998, kemerdekaan menyatakan pendapat, di pasal 18 jelas, kalau satu pihak melakukan kekerasan, membatalkan tujuan yang dilakukan oleh kelompok yang lain, oleh kelompok yang tidak melakukan tata cara dengan benar, itu kena dengan dalih kejahatan. Itu kena sanksi. Nah, di sini tentunya aparat penegak hukum yang berkait dengan masalah penyakit masyarakat dan lain sebagainya, ini ada kepusian, tolong Pak, jangan dibiarkan kelompok masyarakat anak bangsa ini semuanya adalah anak bangsa, anak bangsa yang ingin melihat Republik ini cerah ke depan. Jangan dia dibenturkan karena kita melakukan pembiaran. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat, ini satu kondisi yang tidak menguntungkan. Waktu tinggal 1 tahun, bulan Oktober akan serah terima rezim dari pemerintahan lama kepada pemerintahan yang baru. Siapapun dia yang menang, kalau KPU sudah memutuskan, tentu dengan jujur, tanggung jawab, benar, demokrasi tidak gangkangi, pasti rakyat akan hormat. Itu yang kita kawal hari ini. Nah, oleh karena itu, saya memberikan saran tindak. Yang pertama, mohon dengan hormat, Kesbang Linmaspol dulu, sekarang ada Kesbang Pol, yang ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Ini melihat seperti ini, ya Bapak harus aksi, Pak. Bagaimana meredam situasi ini supaya kondusif. Karena potensi guliran masa ini terus akan bergerak ke depan. Perangkat Bapak itu ada sampai kabupaten, kota. Ini berdayakan, Pak. Karena Bapak juga selaku penanggung jawab Kominda loh. Bapak selaku menjawab Kominda harus mampu membaca riak-riak ini. Jangan namanya Kominda, tapi bala kosong. Nggak ada itu. Kemudian yang kedua, supaya Polri menggunakan Undang-Undang Nomor 9 1998 tadi untuk melakukan penertiban kegiatan di lapangan. Pihak manapun yang mengabaikan tata cara untuk menyampaikan pendapat harus dilakukan penegakan hukum yang benar. Tidak boleh pilih kasih. Ketiga, BIN
Badan Intelijen Negara selaku LKIN, Lembaga Koordinator Intelijen Negara, di situ lengkap, harus melihat pasca seperti ini, riak-riak harus dibaca, kemudian menyampaikan laporan kepada pimpinan negara, apa yang mungkin terjadi, risikonya ada tidak, kemudian bagaimana solusi yang terbaik. Ini saya minta, ini kondisi tidak kondusif. Jangan musohor tapi nggak mutekor. Ini saya minta tolong. Kemudian lembaga-lembaga kajian seperti Lemhanas, Wantanas, itu salah satunya di dalam tupoksi membuat kajian yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya potensi risiko kritis. Ini harus disampaikan pada pemerintah. Sudahkah dilakukan? Atau wait and see, perbaiki kinerja kita. Kemudian KPU, Bawaslu, sambil menunggu hari H jam J, lakukan semua penghitungan suara supaya tidak terjadi ketegangan di dalam masyarakat, segmentasi di dalam masyarakat. Lakukan dengan benar dan bertanggung jawab dan berani untuk menyampaikan yang benar itu benar, salah itu salah. Kemudian lembaga legislatif sebagai rumah rakyat di Senayan melihat potensi seperti ini harus melakukan fungsinya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi hukum, supaya masyarakat bisa tahu persis apakah di dalam penyelenggaraan ini ada kelemahan, ada kelalaian, ada rambu-rambu yang ditubruk. Nah, ini harus seluruh lembaga negara ikut serta untuk mencermati ini dan sekaligus memberikan informasi pada masyarakat. Jangan dibiarkan, tunggu masyarakat marah baru bekerja, keliru sampean. Nah, oleh karena itu, kalau terjadi pembiaran, timbul kekacauan, yang diuntungkan siapa, Pak? Maling. Maling itu siapa, Pak? Mereka yang sengaja memanfaatkan situasi seperti ini untuk menimbulkan kekacauan, meneguk keuntungan di air keruh. Kemudian ada oknum warga masyarakat yang memanfaatkan organisasi kemasyarakat menggunakan otot, meninggalkan akal sehat untuk membuat kericuhan di lapangan dengan kelompok lain. Nah, ini negara sedang sakit, tentunya di sini kita harus ingat bahwa keselamatan negara, keutuhan bangsa menjadi prioritas. Ini semua terjadi gara-gara adanya cawe-cawe dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lempar batu sembunyi tangan. Jadi jangan jadi tukang batu maupun tukang anduk. Habis nimpuk, cuci tangan, balikan. Gua kagak ngerti. Lu yang bikin gara-gara. Lu yang nyelpet orang. Ente balik kanan. Mana kesatria? Kita semua bilang, gue pengen mati setelah gue pengabdian. Nggak usah diminta, Allah juga sudah tentukan kapan lo mati, di mana, caranya gimana, udah tentukan. Udahlah, kita serahkan semua yang Maha Kuasa. Demikian, selesai. Ya, menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo bahwa lembaga negara dalam hal ini khususnya DPR mestinya menjalankan fungsi pengawasannya terkait pelaksanaan Pilpres 2024, bahkan sebelum pelaksanaan Pilpres 2024. Nah, saat ini yang terjadi adalah adanya pihak tim ses dari pasangan dan juga mungkin partai pendukungnya yang melihat bahwa Pilpres 2024 ini secara TSM menguntungkan salah satu paslon. Nah, sampai saat ini
upaya untuk mengkritik atau meminta keadilan terkait proses Pilpres 2024 ini, ada dua jalur yang akan ditempuh oleh tim ses pasangan yang dirugikan secara TSM tadi, yaitu jalur hukum, yaitu nanti gugatan melalui MK, dan yang satu lagi jalan politik yang ditempuh, yaitu hak interpelasi. Kalau hak interpelasi di DPR juga nggak bisa jalan, akan diangkat menjadi hak angket. Nah, yang jadi persoalan, Pak, di sisi yang lain, karena hak angket ini dikhawatirkan arahnya adalah pemakzulan, sehingga ada tudingan bahwa gerakan ini sebenarnya bukan untuk mempersoalkan hasil Pilpres, tapi ini adalah gerakan pemakzulan yang tujuannya adalah dituduhnya ini adalah makar terhadap kekuasaan saat ini. Padahal di sisi yang lain ada upaya lewat jalur hukum, yaitu jalur MK, kalau memang tidak mengakui hasil Pilpres 2024, sembari menunggu nanti keputusan terakhir dari KPU untuk penetapan siapa yang menjadi pemenang dari tiga paslon yang ada. Nah, tudingan makar ini justru yang memunculkan pro dan kontra, karena hak angket apapun itu adalah menjadi hak setiap partai politik yang punya perwakilan di DPR untuk melakukan itu terkait dukungan partai politik pada salah satu pasangan calon. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, soal tudingan makar ini. Baik, ini hal yang luar biasa yang sampai hari ini guliran itu dirasakan membahana dan sampai ke kuping warga masyarakat di pojok warung manapun, bahwa apa yang dilakukan sebagai langkah protes terhadap penyelenggaraan pemilu yang jelas-jelas melanggar demokrasi, melanggar keadilan yang berkeadilan, kemudian penegakan hukum yang tebang pilih. Nah, ini sebagai ungkapan kekecewaan yang ditindaklanjuti dengan berbagai cara oleh warga masyarakat. Dengan cara unjuk rasa, demonstrasi, menyampaikan pandangan di KPU dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ada pernyataan yang disampaikan oleh kelompok. Karena kita paham bahwa di setiap paslon itu di dalamnya terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan prajurit TNI Polri, cerdik pandai, Thomas, Toga, Toda, semua ada di situ. Yang kepentingannya satu, ingin memenangkan paslon untuk membawa bangsa ini menuju arah kompas tunas yang diharapkan. Nah, pada kenyataannya, di dalam perjalanannya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadilah gara-gara cawe-cawe tadi, guliran masyarakat. Guliran masyarakat ini ada yang melalui kampus, kemudian ada yang menyampaikan lewat corong untuk menyampaikan kekecewaan tadi. Karena dari apa yang mereka sampaikan, kita harus terima ini dengan lapang dada. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang paling sempurna adalah Yang Maha Kuasa. Kita adalah bagian dari ciptaannya yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Nah, oleh karena itu, ada tudingan yang menyakitkan, isu yang menyakitkan, yang ditebar oleh sebagian kecil masyarakat. Seolah-olah yang disampaikan oleh pendukung paslon tertentu diidentikan dengan makar. Nah, tentu di sini teman-teman polis, teman-teman mantan prajurit, teman-teman mantan ASN dan lain sebagainya, tentu harus tahu makar itu apaan sih? Satu usaha pekerjaan kegiatan yang diorganisir, dipaksakan, kemudian diberi kekuatan, di dalamnya ada kekuatan senjata untuk melakukan satu tindakan
menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini kan enggak. Justru beliau ini melihat bahwa di dalam menjalankan pemerintahan itu sampai dengan pemilihan wapres kemarin ada hal-hal yang dilanggar. Dengan melihat itu beliau menyampaikan tolong Anda sudah disemprit lampu kuning tapi Anda bandel juga, ini loh lampu merah. Kenapa saya bilang lampu merah ditumbur? Ya, Undang-Undang ASN ada item pasal yang ditubruk. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu dengan patokan 299, tapi nggak melihat yang di atas, tidak melihat yang di bawahnya, Anda juga sudah melakukan satu hal yang melanggar. Ditambah Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Negara wajib melindungi segenap bangsa. Di situ ada pemerintah harus melindungi rakyat, pemerintah harus menjaga keutuhan bangsa dan wilayah terus berturut-turut. Ini ada yang dilanggar. Kemudian pasal 2728 hak asasi manusia. Setiap warga bangsa punya hak kewajiban menyampaikan, menginformasikan segala sesuatunya melalui saluran yang ada. Mengingat sesuatu yang demikian. Jadi beliau menyampaikan ini ada aturannya yang mendukung dia harus berbuat. Karena isinya adalah ingin menyelamatkan bangsa dan negara dari kezoliman. Konon ceritanya seperti itu, bro. Jadi seperti itu. Jadi jangan ditanggapi ini, wah, hajar bleh. Ngomong hajar bleh gampang. Dampak dari hajar bleh, guliran, snowball yang akan terjadi. Bagaimana peristiwa 96? Bagaimana peristiwa 98? Hanya di provinsi kecil Jawa Barat tertentu, provinsi DKI, TNI Polri keteteran. Apalagi kalau terjadi 38 provinsi. Tolong arif bijak. Nah, oleh karena itu yang dilihat oleh teman-teman tadi yang dimenyatakan dia ingin memberikan satu korektif. Karena yang dilihat tadi, yang tadi saya bilang susu madu telur. Di situ ada yang sifatnya madu susu telur. TSM yang bilang TSM tadi, madu susu telur kalau diminum itu sehat. Tapi kalau kita yang di lapangan terjadi ada penyimpangan-penyimpangan tadi, mendem kita nih. Apa itu mendem? Muak, sakit. Ini harus tersampaikan melalui saluran-saluran yang nanti ditempuh. Yang disampaikan oleh tadi pembawa acara. Kalau kita bicara TSM yang dilihat oleh teman tadi, satu, apa yang dilihat kacamata jauh sebelum pelaksanaan bahwa kegiatan ini terencana. Kemudian kita lihat terarah. Kemudian dilaksanakan secara teratur. Kemudian dilakukan dengan terukur. Ya. Kemudian terselubung dengan berbagai cara. Dan terang-terangan. Nih, telur yang saya bilang tadi ya isinya ini. Yang disebut secara umum TSM. Kemudian yang kedua, dilakukan secara terstruktur, terorganisir melalui badan-badan yang kita sudah tahu semuanya. Dengan dalih A, B, C, D. Ini yang dilihat oleh teman-teman tadi. Sehingga dia punya kewajiban untuk ngelempengin yang belum lurus. Kemudian yang dilakukan ini adalah masif, mendalam ke segala jurusan. Ini adalah taktik bertempur infanteri. Saya orang infanteri. Ya.
dilakukan secara masif, mendalam ke sejumlah jurusan. Kalau kita bertahan, kita melakukan ini, jadi musuh menerobos nggak bisa. Semua sudah disiapkan. Artinya tadi, yang T di atas, yaitu elemennya. Nah, dengan dasar seperti itu, teman-teman tadi hanya ingin melakukan suatu gerakan moral. Jadi jangan ditangkap ini sebagai suatu gerakan makar. Kalau makar itu terstruktur. Ini nggak ada. Warga bangsa yang seide, sependapat, kumpul jadi satu, omon-omon. Pokoknya begini. Itu keikutsertaan berdasarkan kerelaan. Bukan disuitin, dipanggil, dikelepekin. Nih ada dokat. Nggak ada. Gerakan moral, murni. Untuk menjaga keselamatan bangsa yang hari ini dianggap sakit. Seperti sakit gigi. Hari ini sembuh, besok sakit. Apa mau dipelihara seperti ini? Makin gila manusia itu. Nggak bisa. Makin pening kita. Daripada makin pening, ya kita mendingan dicabut giginya, selesai. Nah tentu ini menjadi pemahaman buat semua pihak. Jadi tudingan makar itu tidak mendasar, tidak benar, mengada-ada, dan berlebihan. Karena yang kita lihat hari ini, masyarakat terzolimi. Kenapa dia melakukan gerakan moral? Karena tadi demokrasi, hukum, keadilan, berkeadilan milik penguasa. Hanya lip service. Dalam kenyataan di bawah tidak. Semuanya TSM. Nah, oleh karena itu, kalau ini kita biarkan, tentu akan menjadi ancaman nyata atau menjadi ancaman residual. Pada saatnya kalau nanti tukang kipas, tukang batu, tukang anduk berhasil, bubrah nih republik. Nah, oleh karena itu, argumentasi yang dilakukan pihak-pihak itu tadi, masyarakat mulai dari kampus, berturut-turut sampai dengan tadi kelompok di dalam paslon, ini adalah gerakan murni untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan keadilan berkeadilan, dan penegakan hukum yang bertanggung jawab. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, penguasa manakala mendengar cerita ini harus menggunakan mata hati pikiran NKRI harga mati. Itu. Siapapun nanti jadi presiden, masa bodoh amat. Mau 01, 02, 03, tapi dia kredibel, diakui secara umum dan bertanggung jawab, kita hormat. Siapapun dia, pasti sudah terukur. Negara bangsa harus diselamatkan. Demikian, terima kasih. Ya. Yang menarik Pak terkait TSM. Kalau kita bicara tahapan proses Pilpres itu mungkin kita bisa kelompokkan sebelum pelaksanaan Pilpres dan pasca pelaksanaan Pilpres. Nah, mungkin yang menjadi sorotan terkait TSM tadi itu pas Pilpres dan setelahnya. Salah satunya adalah di sini ada kontribusi dari lembaga survei yang mengeluarkan quick count. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo pernah jadi anggota DPR, tentunya mengetahui dengan persis apa guna dan manfaat dari quick count itu sendiri. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah perpecahan ini atau dugaan TSM itu bermula dari dimunculkannya quick count. Karena selain quick count, KPU sendiri bikin real count yang sampai hari ini yang kita sebut Sirekap itu masih ada bolong di sana sini. Nah, tentunya ini menjadi satu persoalan besar yang harus diselesaikan karena sempat
ada usulan untuk melarang quick count sebelum pelaksanaan Pilpres. Tapi pada faktanya KPU membolehkan quick count dilakukan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Mungkin di era-era sebelumnya, mungkin di era-era sebelum 2014, quick count tidak terlalu menjadi perhatian dalam hal ini. Tapi sekarang ini justru menjadi semacam problem, sehingga memunculkan friksi terkait quick count ini, karena memang hasilnya sudah mendekati gitu. Meskipun semuanya tentu bersabar untuk menunggu dari penetapan KPU terkait hitung manual siapa yang sesungguhnya menjadi pemenang. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini menarik luar biasa. Jauh sebelum hari H jam J pemilu pada bulan Februari tanggal 14 kemarin, sudah ada peringat yang diberikan oleh para ahli. Kemudian para cerdik pandai tentang dinamika yang mungkin terjadi di dalam hari H dan jam J. Karena mereka melihat ada keganjilan dan kelemahan dari penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu KPU dan Bawaslu. Peringat disampaikan ulang berulang, baik kepada penyelenggara negara maupun kepada penguasa, yang semuanya menginginkan bahwa penyelenggaraan ini berjalan jujur, adil, bertanggung jawab, luber, dan rahasia. Tapi yang tadi disampaikan oleh pembawa acara dan masyarakat secara umum tentang telur madu, susu, kita balikin lagi jadi TSM. Akhirnya apa yang diduga tadi terjadi. Nah, tentu ini ke depan harus menjadi perubahan bagi teman-teman di lembaga legislatif. Hari ini teman-teman di Senayan sebagai representasi dari warga masyarakat, rumah rakyat yang ada di situ berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 2017 yang lalu, pemilu serentak tadi, ini membuat satu kekacauan di depan gawang. Dia harus memenangkan diri sendiri, tapi dia juga harus memenangkan partai, tapi dia juga harus memenangkan presiden. Jadi fungsi pengawasan tadi terbelah dengan kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu ke depan ini harus dipilah, jadikan peninjauan kembali. Karena kalau kita lihat serentak, ya hasilnya seperti ini. Lembaga legislatif tidak mampu melakukan fungsinya dengan optimal. Karena dia harus memperjuangkan diri sendiri, memenangkan partai, memenangkan presiden yang didukung oleh partai. Ini kondisi real di lapangan. Oleh karena itu, ke depan ini menjadi bahan untuk dipertimbangkan. Nah, yang menarik di sini, apakah ini TSM goro-goronya? Ya pastilah. Karena ada cawe-cawe, kehubungan semenda antara bapak sama anak, ya ini dipaksakan. Tapi apapun yang terjadi hari ini harus seperti itu. Kalau ada orang yang mangkir, bapak keliru. Jadi batuk nih karena bapak keliru. Jadi apa yang disampaikan pembawa acara ini menjadi menarik karena ada cawe-cawe, goro-goronya membara ini karena ada cawe-cawe. Sehingga dilakukanlah TSM tadi karena ada hubungan semenda antara ayah dengan anak. Di sini apa kepentingan atau kebutuhan? Yang ada di sini kepentingan yang terjadi. Dengan kepentingan yang terjadi ini jangka pendek. Padahal negara bangsa membutuhkan satu kondisi yang kondusif secara umum. Nah, oleh karena itu, ke depan, supaya ada revisi dari Undang-Undang Nomor 7/17. Yang kedua, lembaga kajian, baik Lemhanas Wantanas, mulai dari saat ini, yang berkait masalah kebijakan pemerintah, yang berpihak atau tidak berpihak kepada kepentingan orang Chile,
Ini supaya dibuat tulisan, kajian. Karena orang yang duduk di Lemhanas, ngumpul di Wantanas, ini ada tupoksi yang mengharuskan seperti itu. Jadi kalau mengabaikan kajian plus teman-teman dari BRIN dan lain sebagainya, ini harus duduk bersama. Terus penelitian dari teman-teman kampus. Ini duduk bersama untuk menilai apakah ada kebijakan seperti ini akan mulus berjalan atau ada dinamika. Kalau ada dinamika, solusinya seperti apa? Nah, yang saya lihat ini kecenderungan lembaga kajian yang ada di bawah presiden tidur nyenyak. Demikian, Pak. Makasih. Ya, mungkin masih terkait kepastian akhir dari nanti KPU ini, Pak, ya, karena penghitungan belum selesai secara manual, bahkan sempat di stop untuk penghitungan di tingkat kecamatan. Cuman di sisi yang lain, berdasarkan hasil quick count yang sudah 100% di beberapa lembaga survei dan real count di KPU yang sudah sampai di 70%, banyak atau mungkin beberapa ya, kalau kita bilang beberapa negara tetangga dan negara sahabat ini mengucapkan selamat kepada salah satu pasangan yang memang dimenangkan oleh quick count. Meskipun hasil kita tentunya mestinya menunggu sampai ketetapan dari hitung manual di KPU. Nah, ada satu negara besar atau mungkin kita bilang superpower Amerika sampai hari ini belum mengucapkan selamat dengan alasan masih menunggu ketetapan KPU. Nah, ini mungkin terkait nanti ke depan hubungan internasional mungkin ya, secara diplomasi terkait ucapan yang mendahului sebelum ketetapan resmi dari KPU. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, konstelasinya seperti apa sehingga ada negara yang sudah mengucapkan, ada negara yang belum. Apakah ini karena faktor kedekatan dengan si calon, pasangan calon, atau secara politis tadi terkait diplomasi luar negeri? Bisa jelaskan, Pak? Jadi begini, kalau kita melihat kepada Undang-Undang LUGRI, Undang-Undang Luar Negeri Republik Indonesia, kita adalah negara yang berpolitik bebas aktif. Zero enemy, million friend. Tuh. Sehingga yang dibangun oleh pemerintah saat ini melalui Menlu maupun kementerian lain dengan negara tetangga berjalan bagus. Dan tolong diingat bahwa negara kita ini adalah negara yang menjanjikan. Sumber daya alam, sumber daya nasional lainnya ada di dalam perut bumi kita ini. Sumber daya nasionalnya termasuk salah satunya sumber daya manusia kita luar biasa. Yang diekspor tenaga kita ke luar negeri juga luar biasa dengan murah. Tentu ini di dalam hubungan diplomasi dengan negara tetangga pasti melihat bahwa ke depan dia punya kepentingan dengan negara Republik Indonesia yang kaya raya, yang jiwa ketimurannya luar biasa, etikanya luar biasa, apalagi di dalam perut bumi, di dalam laut. Ini luar biasa. Tentu hubungan diplomasi ini satu, karena ingin tetap hubungan yang telah dirajut oleh pemerintahan yang lalu tetap berjalan. Apalagi dia lihat potensi kepemimpinan paslon tertentu ini memang luar biasa. Daripada saya belakangan, lebih baik saya duluan ngucapin selamat. Itu mah jamak-jamak saja. Di dalam pergaulan internasional itu mah lumrah. Nah, tinggal sekarang ada dari negara superpower yang sudah menyampaikan, termasuk Putin. Itu mah bodo amat, kita nggak ada urusannya. Nah, kebiasaan Amerika sejak kita dulu melihat mau pergantian rezim 5 tahunan sekali, beliau ini hati-hati. Kalau sudah ada ketetapan dari lembaga yang punya kredibilitas dalam konteks ini, baru beliau menyampaikan ucapan selamat. Karena jangan sampai beliau mengucapkan selamat, tapi ternyata di belakang hari ada hal yang lengse.
Karena ini menyangkut kehormatan, harga diri, dan kehormatan bangsanya. Nah, karena itu Amrik menyampaikan halo-halonya belakangan hari. Karena juga dulu beliau juga dengan beliau paslon yang hari ini mendapat kehormatan melalui quick count diduga menang. Oleh Amrik juga tempo hari kan ada pelarangan. Tapi nanti kalau beliau sudah selesai dan terpilih, pasti Amerika akan hormat dan salaman. Ini kita harapkan. Tentu mudah-mudahan untuk paslon siapapun, mau Pak Anies, Pak Amin, Pak Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud, kalau terpilih salah satu dari situ, ya supaya melakukan politik luar negeri yang bermartabat. Semuanya untuk kepentingan negara bangsa, bukan untuk kepentingan kroni, kelompok golongan. Ini yang disikapi oleh anak bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu sekali lagi, negara manapun pasti ingin bersahabat dengan Indonesia. Karena Indonesia adalah hari ini termasuk negara superpower. Jumlahnya 270 juta di dalam perut bumi, di air, di udara, bisa yang dimanfaatkan untuk harkat martabat hidup orang. Nah, oleh karena itu, jangan mustahil orang melihat Indonesia besar karena semuanya ada di dalam perut bumi yang tidak dimiliki oleh negara itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya mudah-mudahan nanti di penghujung KPU sudah bisa memberikan yang benar, bertanggung jawab dan baik. Siapapun presidennya, teing amat. Yang penting negara bangsa harus diselamatkan. Kelompok golongan yang punya pemikiran busuk, Allah yang Maha Tahu. Yang punya pemikiran busuk, ingkar dari janji sumpahnya untuk negara bangsa dan rakyat. Kufur. Demikian Pak, terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi Pak Tri sampaikan beberapa poin penting dan poin krusial yang tentunya menjadi perhatian seluruh anak bangsa terkait potensi adanya gangguan ketahanan nasional pasca Pilpres 2024. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Tri Tamtomo adalah bahwa khusus untuk KPU, karena ini proses masih berjalan dan baru menjadi awal penghitungan untuk menentukan siapa yang sesungguhnya akan ditetapkan menjadi pasangan terpilih. Artinya proses ini masih panjang, KPU harus bicara sebenarnya jujur apa adanya, terlepas dari segala intervensi yang ada. Karena ini gugatan akan terus muncul terkait dugaan kecurangan. Kemudian juga DPR, tadi Pak Tri sampaikan, untuk menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Tentunya dalam hal ini segala macam yang terjadi pasca Pilpres 2024 harus menjadi bagian dari mata legislatif untuk melakukan pengawasan. Setelah dilakukan pengawasan, tentunya apa yang ada harus disampaikan secara terbuka. Tanpa penyampaian sesuatu hal yang tidak terbuka tentunya akan menimbulkan kecurigaan. Nah, kecurigaan-kecurigaan pada akhirnya akan memunculkan perpecahan di masyarakat. Ketika terjadi perpecahan di masyarakat, tentunya pihak ketiga dalam hal ini akan memanfaatkan keadaan. Untuk seluruh anak bangsa, marilah kita bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, karena bagaimanapun negara bangsa adalah segalanya. Untuk itu, segenap anak bangsa untuk saling menjaga, dan siapapun nanti pasangan calon yang dipilih berdasarkan ketetapan resmi dari KPU adalah presiden dan wakil presiden terpilih yang tentunya akan menjadi harapan seluruh anak bangsa ke depan untuk melakukan pembangunan ini. Terima kasih Pak Tri Tamtomo atas masukannya. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.